nanya, gimana kalau punya uang? Punyanya uang bukan punya emas, ya tetap dia terkena zakat. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yakmizunal dhahaba wal fiddah, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan kemudian mereka tidak menginfakkan ya hartanya itu fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka beri kabar kepada mereka bi'adzabin alim, bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ya. Wa qaulur rasul, dan juga pernyataan sabda Nabi, laisa fi maduna khamsin. Nah, ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, laisa fi maduna khamsin, kata Nabi, tidak ada zakat ya awakin minal fiddah, pada perak ya, uang perak yang kurang dari 5 uqiyah, khamsa awakin. Jadi kalau emas kan berapa Pak ketentuannya kemarin? 80 gram Pak ya? Nah, jadi lupa saya Pak. 49. Oh, di sini rinci Pak. Kalau emas itu nisabnya adalah berapa ini Pak? 88 gram. Berarti kalau segerahnya 1 juta, 88 juta. Kalau emas, kalau perak sebelum mencapai 5 uqiyah. 5 uqiyah. 1 uqiyah itu 40 dirham. Berarti kalau 5 uqiyah, 40 kali 5 berapa Pak? 40 kali 5, 200 Pak ya? 200 ya? 200 dirham. 1 dirham itu kalau saya kemarin searching itu 1 dirhamnya 13.000. Berarti 13.000 kali 200. Kalau kali 100 saja 1.300.000. Berarti kalau kali 200 2.600.000. Kalau perak itu dikenakan sebelum sampai 5 uqiyah. 5 uqiyah itu tadi 2.600.000, dia belum dikenai zakat. Ya, ini apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian harta karun nih Pak. Anda pernah pemuda harta karun Pak? Harta karun. Di sini disebutkan wafir rikasil khamsu. Adapun pada harta karun adalah 1/5. 1/5 berarti seberapa Pak? 1/5 ya. Siapa yang anu Pak? Matematika. Siapa yang anu? Biasanya itu Pak. 1/5. Jadi 1/5 kalau dia menemukan harta karun, yang harus disakati adalah 1/5-nya. Gak tahu di sini ada yang pernah menemukan harta karun nggak Pak? Barang temuan di jalan bukan masuk harta karun, dia namanya lukotoh. Barang temuan. Harta karun itu gak ada sih Pak ya. Sejarah kerajaan itu kan adanya kalau di Lampung itu di Tulang Bawang sama di mana Lampung Barat itu Pak? Skala Behak. Nah, itu di 2 tempat itu. Kalau yang lain belum kayaknya Pak. Ada di Lampung Timur itu Benteng tapi daerah sana Pak ya. Gajah itu apa? Kambas masuk lagi itu benteng terkait dengan penyambutan masyarakat Lampung dengan Kesultanan Banten. Jadi kalau Lampung dengan Banten itu ada ikatan kuat. Masuk riwayat, tapi riwayat yang paling sahih itu sebenarnya dari Lampung Barat Pak ya.
masuknya Islam ke Lampung ini ya ada dua versi. Pertama dari Lampung Barat. Lampung Barat itu dimasuki oleh 4 empu. Ada yang orang Lampung, Pak. Empu itu artinya apa, Pak? 4 empu. Yang 4 empu itu dari Sumatera Barat. Jadi lewat jalur air. Riwayat yang kedua itu dari Kerajaan Tulang Bawang. Kerajaan Tulang Bawang. Pada saat itu Minak Skala Bumi, anak daripada Raja Tulang Bawang, dipanggil Kesultanan Banten. Jadi sebelum itu bapaknya ada ikatan dengan Kesultanan Banten, yang isi undangan itu adalah Minak Skala Bumi diminta datang ke Kesultanan Banten itu untuk menyusun strategi melawan Kerajaan Sriwijaya. Nah, bapaknya itu kalah dengan Raja Sriwijaya Sumatera Selatan, Palembang. Sampai di Banten, Kesultanan Banten sudah Islam. Sesampainya dia di Banten, Allah nggak mungkin strategi Kesultanan Banten ya. Dalam histori itu cuma saya dapatkan sesampainya di sana justru Minak Skala Bumi ini masuk Islam, Pak. Sehingga setelah masuk Islam dia langsung ke Mekah, nggak balik ke Lampung. Jadi misi utama tadi menyusun strategi melawan Kerajaan Sriwijaya itu tergeserkan. Dia masuk Islam, setelah masuk Islam ke Mekah, sesampainya di Mekah dia belajar. Bahkan di kitab itu disebutkan, kalau yang pengen baca historinya ada di Facebook saya, Pak. Tapi sudah 4 atau 5 tahun lalu saya tulis, bukunya juga ada di situ. Namanya Muhammad Hanafi Yusuf, Pak. Saya ceritakan sedikit saja. Nah, sesampainya di Mekah dia belajar, Pak. Bahkan dia menguasai semua ilmu agama, bahkan yang lebih unik, beliau hafiz 30 juz. Minak Skala Bumi. Setelah dia belajar di Mekah merasa cukup, balik ke Nusantara. Sebelum sudah sampai Nusantara, sebelum masuk ke Lampung, beliau itu dakwah di pinggiran Sumatera Selatan, yang daerah-daerah perairan sekali. Ada Cepel, Cambai, Sodong, Sri Tanjung, Sungai Menang, Wiralaga, Gajah Mati. Itu alhamdulillah udah kita masuki semua itu, Pak, daerah itu. Nah, memang secara real faktanya kampung-kampung itu 100% itu muslim. Nggak ada satupun yang non muslim. Kalau di Ceper itu orang Jawa itu cuma 2. Sisanya suku asli sana. Suku asli. Nah, kita masuk ke sana, setiap masuk kampung sana itu kita tanya, yang non muslim ada nggak? Nggak ada. Tahu nggak, Pak? Islamnya kental di sana, Pak. Cuman selain dia muslim juga maksiat, ngombe, nyabu. Nah, itu udah makanan sehari-hari. Ya, cambai. Jadi 2012 konflik itu sampai mereka sudah menggunakan istilah syar'i, fai. Kalau dalam babul jihad itu ada ghanimah, ada fai. Fai itu apa? Harta. Kalau ghanimah harta rampasan perang. Kalau fai harta rampasan perang tanpa berperang. Mereka itu 17.000 hektar itu, Pak. Mengakui itu fai, tanah nenek moyang kita, Ustaz. Jadi kita fight, kita harus perang lawan, gitu kan. Nah, kembali kepada anak dan di sini yaitu mata uang berupa emas dan perak, wama yukau wamu bihima, dan yang sejenis daripada uang itu min urudit tijarah, dari perniagaan. Ini nanti ada pembahasan sendiri terkait dengan barang dagangan. Mobil kalau dipakai pribadi untuk sendiri nggak dizakati, tapi kalau itu sudah diperniagakan nanti ada presentasinya ya, harus dizakati. Wa may yaqumu maqamahuma, dan yang sejenisnya dari emas dan perak itu minal awraq, meskipun itu adalah berupa kertas, uang tas. Kan hampir banyak, Pak, ya. Hampir semuanya kan pakai uang kertas ya. Nggak tahu negara mana, Pak, yang nggak pakai uang kertas. Ya, jadi itu. Nah, kemudian harta karun, dia ketika mendapatkan harta karun ya 1/5 untuk dizakatkan. Kemudian kalau perak itu sudah mencapai 5 ukiah.
Satu ukiahnya senilai berapa Pak? Satu ukiahnya senilai 40 dirham. Jadi kalau 5 ukiah 200 dirham. Satu dirham 13.000. Ada dirham, ada dinar. Terus apa lagi Pak? Kalau nggak salah 3. Dirham, dinar. Yang kalau dinar itu kan satu dinarnya dikurskan ke rupiah. Satu dinar itu 4/4 gram emas. 4/4 gram emas. Berarti berapa Pak? Kalau 1 gramnya 1 juta, 4.250.000. Lebih gede Pak dirham. Ya, sebisa mungkin. Ada yang Pak, mas kawinnya pakai dirham atau dinar? Gak ada Pak. Ada nggak? Madu nanti ada pembahasan zakatnya ya madu ya. Nah, saya nikah 2020 itu pakai dirham, Pak. Pakai dirham, ya, berbentuk dirham. Pada waktu itu saya beli sama guru saya waktu di Solo. Ya sudah diniatkan, saat saya beli berapa? Sekian. Udah kita beli, jadi bentuknya lempengan koin, Pak. Jadi ketika akad itu dengan mas kawin sekian dirham, ya ada 3 itu permintaan calon istri pada waktu itu Pak. Kemudian kitab dan surat, hafalan surat, disuruh murojaah itu Pak pas mau salaman sama calon mertua. Jadi itu Pak ya, masih bisa Pak terkait dengan ini. Ini kan sesuatu yang langka juga. Nah, itu. Kemudian barang yang harus dizakati jenis yang kedua, ini belum dijabarkan Pak ya. Ini baru penyebutan harta apa saja yang harus dizakati. Terkait dengan perhitungannya belum masuk kita. Ya, yang kedua al-an'amu. Al-an'am, binatang, hewan. Wal an'am hiya, binatang di sini yang masuk kategori untuk dizakati adalah al-ibil. Apa? Unta, wal baqaru, dan sapi yang sejenisnya adalah kerbau, wal ghanam, dan juga kambing. Bebek nggak masuk Pak. Nanti masuknya di apa Pak ya kalau bebek itu? Tapi masuk. Ya kalau dia digunakan untuk bisnis penghasilan masuknya nanti. Ya. Ini sebenarnya nggak bisa menghindar sih Pak, karena semuanya ada masuk daripada perhitungannya. Nah, yang dimaksud di sini adalah al-ibil. Kalau di sini disebutkan ya terkait dengan hewan. Kemarin juga kayaknya sudah ya. Yang harus dizakati itu kadar nilainya itu berapa? Yang penting adalah 3 daripada hewan ini. Jadi apa? Unta, sapi, wal ghanam, dan kambing. Liqaulihi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu." Wahai orang-orang yang beriman, yang anfiqu, infakkanlah. Ini menggunakan fi'il amr, Pak. Infakkanlah ya. Min thayyibati ma kasabtum, dari sesuatu yang baik maka kasabtum, yang telah diberikan kepada kalian. Ya, jadi infakkan sesuatu yang baik, Pak. Jadi memang perintahnya adalah min thayyibat. Thayyibat di sini kan dari dua kriteria, zat dan kaifiyah. Ya. Zatnya yang baik. Ya. Kemudian caranya juga mendapatkan yang baik. Cara mendapatkannya harus baik. Nah, di sini disebutkan tabel perhitungan zakat.
Kalau unta itu dia sudah terkena zakat kalau jumlahnya 5. Sebelum 5 nggak boleh. Kalau di Lembah Hijau ada untanya berapa itu? Ada yang pernah? Dulu katanya kan ada untanya ya. Berapa ya? Cuma 1. Kalau 5 ya kena itu. Ya. Kalau 5 ekor unta sampai 9, jumlahnya 5, 6, 7, 8, 9, itu dia dikenakan zakat malnya 1 ekor kambing. Ya. Jadi 1 ekor kambing ya kurang lebih 1.500.000 lah berarti kan. Kalau jumlah unta yang dimilikinya 5 ke atas, kurang dari 5 enggak. 4 misalnya, 3 misalnya, 2. Nah, kelipatan yang berikutnya kalau unta itu jumlahnya tadi kan 5 sampai 9 1 ekor kambing. Berarti setelah 9, 10 sampai 14. Berarti kelipatan 5, Pak. Dimulai dari angka 5 ditambah 5, 9, 5, 6, 7, 8, 9. Dari angka 4 ya. Dari angka 5 tadi ya. Perhitungannya dari 5. Itu 1 ekor kambing. Kelipatan 5 berikutnya dari 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kalau 14 unta itu 2 ekor kambing. Kelipatan ketiga 5, 14 tadi ya, tambah 5. 15, 16, 17, 18, 19. Kelipatan ketiga 3 ekor kambing. Keempat berarti 19 tambah 5. Nah, 20, 21, 22, 23, 24 itu zakatnya 4 ekor kambing. 25, nah, kelipatan yang kelima selanjutnya ini sudah bukan 5 lagi, Pak. 25 sampai 35. Jadi kalau 25 sampai 35 11 berarti Pak ya. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 11. Itu di sini disebutkan 1 ekor bintu makhat, yaitu unta berusia genap setahun. Jadi kalau sudah untanya yang dimiliki 25 ke atas sampai 35, yang harus dia keluarkan zakatnya bukan bentuk kambing lagi, tapi unta yang berumur 1 tahun. Kemudian kelipatan yang kedua dari kelipatan 11 ya 35 ya tambah ya 10 ini ya 35, 36, 37, 38, 39. Di sini 36 sampai 45. Kurang lebihnya berarti 10 ini Pak, semakin mengecil. Berapa? Di sini ditentukan 1 ekor unta yang berusia genap 2 tahun. 2 tahun masuk tahun ketiga. Berarti usianya 2 tahun ke atas. Nggak boleh lebih dari 1, kurang dari 2 tahun. Masuk tahun ketiga. Ya. Jadi itu Pak, jumlahnya ternyata beda-beda. Dari 45 tadi. Sekarang 46. Kelipatan ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 46 presentasinya dari 46 sampai ke 60. Kalau tadi kan pertama kelipatannya 5 sampai 4. Dimulai dari 5 sampai terakhir itu di angka 19. 24. Kemudian kelipatan kedua itu 11. Dari 24 terakhir berarti masuk 25 sampai 35. Kelipatan ke-6 itu 10. 5, 11, 10. Sekarang kelipatan ke-7 dari 45 berarti 46, mulai 46 sampai 60. Berarti berapa Pak? 15. 15 ya. 15, 1 ekor unta berusia genap 3 tahun. Jadi kalau kelipatan 11 itu unta umur 1 tahun, kelipatan yang ke-10 unta umur usia 2 tahun, kelipatan 15 berikutnya unta berusia 3 tahun. Tadi kan 60, berarti kelipatan ke-8 61 sampai 75. 15 juga ya. Ini masih sama. Itu masih 1, Pak. Sebenarnya lu ya.
masih nggak terlalu berat mungkin ya. 1 ekor unta berusia genap 4 tahun. Di kelipatan 11 unta umur 1 tahun, kelipatan 10 ya dari 36 ke 45 tadi itu unta berusia 2 tahun. Kemudian 46 ke 60 kelipatan 15 unta usia 3 tahun, 61 sampai 75 unta berusia 4 tahun. Kemudian wah ini enggak dijelaskan kelipatan. Oh ini nanti ada. Nah, selanjutnya kalau dari 75 berarti 76 ke 90. Berapa itu, Pak? Hah? 16 ya? 76 ke 90. Berapa, Pak? Kok ngeblank sih? 14 ya? 76-nya dihitung. 76, 77, 78, 79, 80. 15, masih 15. Ya, di sini kadarnya adalah 2 ekor unta yang berusia 1 tahun. Nah, ini presentasinya kalau sudah masuk jumlahnya 76 unta yang dimiliki, berarti yang harus dikeluarkan zakat mal dari unta itu adalah 2 ekor unta yang berusia 1 tahun. Udah 91 sampai 120. Nah, ini sudah banyak. Presentasi yang ke selanjutnya kalau sudah 30 ekor selanjutnya, yaitu 91 sampai 120 ekor unta yang dia miliki, maka zakat malnya 2 ekor unta yang berusia 2 tahun. Ya, ini banyak sekali, Pak. Ya, nanti kita coba ya, apa istilahnya? Kita sampaikan nama kayaknya mustahil, Pak ya. Tapi siapa tahu loh. Saya sampaikan aja 3 lagi, Pak. 121 sampai 129 itu 3 ekor unta yang usianya 1 tahun semua. Ya. Kemudian 130 sampai 139 1 ekor unta yang berusia 3 tahun dan 2 ekor unta yang berusia 2 tahun. Selanjutnya terakhir di sini disebutkan tabel ini 140 sampai 149. Itu 2 ekor unta yang berusia 3 tahun dan 2 ekor unta yang berusia 1 tahun. 2 tahun, Pak. Nah, di sini disebutkan kewajiban zakat terkait dengan hewan ternak, ini baru kita baca unta, akan berubah setiap 10 ekor unta zakatnya seekor bintu labun. 1 ekor unta yang berusia 2 tahun. Ini kalau sudah tadi 149, kelipatannya sekarang ditentukan nambah 10. Nah, itu di setiap penambahan nominal 10 itu 1 ekor unta yang berusia 2 tahun. Jadi itu ya. Ini. Kemudian yang kedua sapi. Mana ini sapi? Sapi itu, nah kalau ini kan memungkinkan kita punya sapi, Pak ya. Sapi di sini disebutkan mulai dia dikenakan zakat kalau jumlah sapi yang dimiliki itu 30 ekor. Insya Allah adalah di kalangan kita orang Indonesia itu, Pak Sosoni itu punya peternakan sendiri. Berapa itu? Banyak kan dulu itu kalau nggak salah di Lampung Selatan daerah mana gitu. Karena setiap hari itu kan menyembelih 7 ya. Nggak tahu kalau sekarang. Karena ternyata dijual juga bentuk daging. Nah, kalau 30 ekor sapi itu zakat yang harus dikeluarkan adalah 1 ekor tabi. Tabi di sini adalah sapi yang berusia 1 tahun. Pedet. Kalau 40 ya 1 ekor yang jantan ya 1 ekor sapi yang jantan. Kalau tabi itu berarti perempuan tadi, Pak. Betina bukan perempuan. Jadi mulai 30 1 ekor sapi betina,
Kalau kelipatan 40 berarti 30 sampai 39 itu masih satu ekor betina. Tapi kalau sudah kelipatannya 40 ke atas, satu ekor sapi jantan sampai di angka 59. 60 dua ekor sapi betina. Kalau jumlahnya 70, jadi batasannya bisa dipahami ya Pak ya. Kalau 70 itu satu ekor sapi jantan dan satu ekor sapi betina. Jadi kalau jumlahnya yang 70 itu kan satu jantan, satu betina. Yang jumlahnya 60, dua ekor sapi betina. Berarti kalau jumlahnya 60 sampai 69, yaitu dua ekor sapi betina. Bisa dipahami Pak ya? Masuk ke 70 udah berubah lagi. Berarti di bawah 70 masih mengikuti angka yang 60. Bisa dipahami Pak ya? Jadi itu. Kemudian 80 ekor dua sapi jantan, 90 ekor sapi dia miliki, 3 ekor sapi betina, 100 ekor, 1 ekor sapi betina, mohon maaf, 1 ekor sapi jantan, 2 ekor sapi betina. Jadi 3. Kalau sudah nyampe 100, 110, 3 juga. Cuman beda kelaminnya saja Pak. Kalau 110 itu 2 ekor jantan, 1 betina. Kalau 100 kan 1 ekor betina, 1 ekor jantan, 2 betina. Tapi kalau 110, 2 jantan, 1 betina. 120, 4 ubahnya ini Pak. Langsung lonjak tajam gini. 120 itu 4 sapi betina, 3 sapi jantan, 7. Kalau sudah punya 120 sapi itu Pak, ya. Harus dikeluarkan 7. Tapi dengan kriteria 4 betina, 3 jantan. Coba ya. 120. Ada nggak Pak? Ada ya. Ada. Jadi itu. Nah, kalau kambing di sini disebutkan, nah ini juga tidak menutup kemungkinan Pak, kita punya 4. Kalau jumlah kambingnya dari 40, jadi mulai terkena zakat mal kambing kalau jumlahnya sudah 40. Oh, 39 loh. Tapi kemarin kita sampaikan nggak boleh disiasati. Sudah mau nisab 1 tahun dijual 2, kan jumlahnya jadi 38. Kemarin kita sudah sampaikan Pak ya. Kalau yang 150 gram kemarin dibagi 30. Kalau memang udah dibagikan ya oke. Cuman kalau untuk mensiasati nggak diperbolehkan. Nah, kambing ini banyak Pak selisihnya. Kalau kambing itu jumlahnya mulai dari 40 sampai 120. Jadi langsung. Yang penting jumlahnya 40 sampai 120 itu hanya dikenakan zakat 1 ekor kambing. Coba ya. Dia masih banyak sekali kalau dia mempunyai 50 ekor kambing, taruhlah 50 juta, berarti zakatnya cuma 1 juta, taruhlah harga kambing. Tapi kan harga kambing di atas itu, ya, di atas itu. Nah, kemudian jadi dari 40 ke 120 itu berapa Pak? 80 ya, 80. Berarti ini kelipatan yang kedua juga 80 dari 120 ke, jadi kan 121 mulai dihitungnya. 121 sampai 200, 2 ekor kambing. Ya, kelipatan berikutnya 99. 201 ke 300, 3 ekor kambing. Nah, sisanya itu adalah terus 301 ke 400 itu 4 ekor kambing. Jadi dua kelipatan pertama cuma 80 saja. 40 ke 100, 20. 121 ke 200. Kalau yang 40 ke 120 cuma 1 ekor kambing. 121 ke 200, 2 ekor kambing. Kelipatan kedua dan seterusnya 99. 201 ke 300, 3 ekor kambing. 301 ke 400, 4 ekor kambing.
Jadi ini Pak ya, terkait dengan al-ibil, al-an'am, hewan ya. Di sini disebutkan dalam beberapa ayat tadi sudah Al-Baqarah 267 ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang yang beriman, infakkan ya anfiqu min thayyibat, dari sesuatu yang baik itu maka sabtum, terhadap apa yang telah kami berikan kepada kalian. Ini Pak, bagi orang yang tidak menzakati hewan ternaknya ada sebuah riwayat. Walladzi la ilaha ghairah. Nabi di sini menyampaikan sumpahnya. Walladzi la ilaha ghairahu. Demi zat yang tiada ilah selainnya, ya. Mamin rajulin takunu lahu ibil au baqarah au ghanam. Tidaklah seseorang itu yang dia mempunyai unta au baqarah atau sapi au ghanam atau kambing, la yu'addi zakataha, kemudian tidak ditunaikan zakatnya, illa utiya biha yaumal qiyamah, kecuali pada hari kiamat hewan itu akan mendatanginya. Aqdama ma takunu wa asmanuha tatawwa, yang hewan itu yang datang pada hari kiamat itu dalam kondisi lebih besar dan lebih gemuk. Ya, kemudian masing-masing daripada hewan itu kullama jazat ukhraha zadat alaihi aulaha hatta yuqda bainan nas. Yang mana hewan itu nanti akan datang pada hari kiamat dengan kondisi yang lebih besar, dan kemudian hewan itu akan menginjak-injak pemiliknya. Ini ya Pak ya, kalau yang kemudian mempunyai hewan ternak kemudian enggak dizakati. Izin saya minum. Jadi itu ketentuan unta mulai untuk dizakati kalau hitungannya mulai sudah 5. Kalau sapi 30. Kalau kambing, sapi berapa tadi Pak? 30 ya? Takutnya salah saya. Ya, sapi 30, kalau kambing 40. Mulai 40 dia sudah dikenakan zakat. Sapi mulai 30 sudah dikenakan zakat. Kemudian ini nisab Pak ya, jumlah itu adalah nisab. Unta 5. Yang ketiga, yang terakhir, as-samru wal hubub. Ya. As-samru itu buah-buahan. Wal hubub, dan biji-bijian Pak. Ya. As-samru ya, di sini adalah buah-buahan dan juga biji-bijian. Ini juga dikenakan zakat Pak. Ya, biji-bijian ya kayak apa Pak? Padi, kopi, jagung, kedelai. Nah, itu yang sejenisnya ya. Ini yang kemudian dikenakan zakat. Di sini disebutkan hiya kullu maddakhari muqtatin min qamhi wasyair. Di sini disebutkan yang dimaksud biji-bijian di sini adalah setiap hasil bumi. Ya, yang kemudian disimpan untuk menjadi makanan pokok. Oh ya. Jagung, gandum. Kalau di Indonesia makanan pokok lagi apa Pak? Jagung, gandum, beras. Gandum nggak ada. Ada nggak Pak? Sagu ya. Sagu, terus beras, oyek. Sekarang nggak makanan pokok Pak. Udah beras ya. Dulu itu kan tiwul, oyek, gatot, jadi semua itu. Nah ini yang menjadi makanan pokok seperti di sini disebutkan min qamhi, gandum, wasyair, dan kacang-kacangan, waful, jagung,
ya, kemudian juga padi dan sebagainya. Kalau kopi itu gimana Pak, kopi Pak? Kopi ini kan bagian daripada biji-bijian, tapi disebutkan itu hasil bumi ya. Setiap hasil bumi yang disimpan, tapi ini kata garis bawahnya menjadi makanan pokok ya, yang kemudian harus di apa namanya? Dizakati. Mana dalilnya jelas. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan apa-apa yang telah kami keluarkan untukmu minal ardi, dari bumi. Kalau padi ini hampir semuanya punya loh Pak. Berapa Pak nisab padi itu? Kalau haulnya beda dengan emas. Kalau padi tanaman itu kapan haulnya? Setiap kali panen. Nisabnya kalau padi ini disebutkan, mana sih dalilnya tadi? Laisa fi maduna khamsin aw sakin shadaqatan wa qawlihi fi masaqatos sama wal uyun aw kana atharis usur wa fi masukya bin nadhi nisful usur. Nah, di sini disebutkan terkait dengan nisabnya itu adalah khamsa ausak, 5 wasok Pak. Hasil tanaman tadi, padi, jagung, itu 5 wasok. Wasok ya, pakai wasak. Berapa Pak 5 wasak? Coba ada yang Mas, kalkulator coba. Kita hitung coba. Satu wasak itu sama dengan 60 sok. 60 sok. Enggak, coba ya, makanya kita hitung. Hasil tanaman itu harus mencapai 5 wasak. Satu wasak 60 sok. 60 sok. Satu sok, muter-muter ini harus memang dia. Satu sok itu seukuran zakat fitri. Kalau di sini disebutkan nggak sampai 2,5 Pak. Kalau di sini, kalau kita di Indonesia mengambil pendapat yang 2,5 ya. Kalau Imam Syafi'i Hanafi itu kan 3 kilo. Di sini disebutkan 2 kilo 176 gram. Satu soknya 2,176. Satu sok. Satu sok itu berapa tadi? 60 berapa tadi Pak? Satu wasak itu sama dengan 60 sok. Coba 60 dikali 2 kilo 2,176. Berapa ketemunya Mas? Hah? 100? Nah, kalau enggak kita merujuk di kitab ini. Satu wasak 60 sok. 60 sok sama dengan satu soknya kan 2 kilo 176 gram. Nah, untuk mencapai berarti dikali 60. Tadi berapa ketemunya? 130. 130 dikali 5. Karena tadi syaratnya harus 5 wasak. Berapa? 652 kilogram padi atau jagung yang menjadi. Cuman kalau jagung itu jadi makanan pokok nggak Pak kita di Indonesia? Ini jagung itu biasanya dibuat apa aja? Tepung bukan? Ya. Makanya ini kan, tapi kan itu pernah menjadi makanan ya, makanan pokok itu. Kalau dulu kata bapak saya itu yang bisa makan beras cuman orang-orang yang PNS. Di makanannya ya 652 kilo. Berarti 6 kintal setengah Pak. Ini ingat, yang zakat yang panen sudah mendapatkan hasil sampai 6 kintal setengah, 652 pas itu.
652,8, berarti 653 lah, udah mendekati 2 ons lagi 1 kilo ya. Jadi 653 kilo dia sudah kena 1/10. Itu kalau hasil tanamannya tidak menggunakan pengairan. Tapi kalau modalnya dot, kalau sekarang Pak ya, itu 1/5. Jadi ini baik, itu terkait dengan hasil tanaman. Insya Allah kita akan rinci. Kalau di sini cuma segini saja Pak, rinciannya kita nanti akan buka di sini juga ya, terkait dengan harta yang harus dizakati. Kalau di sini banyak sekali Pak. Satu buku lagi belum sempat saya baca tadi itu ya. Di sini zakat emas dan perak, zakat surat-surat berharga. Surat-surat berharga itu kayak apa Pak? Ya, saham ya. Kemudian binatang ternak, zakat perdagangan, zakat hasil bumi ya tadi, properti. Nah, ini properti juga masuk. Ya, sewa tanah, zakat madu. Nah, ini ada ini zakat madu ini. Zakat piutang, zakat fitrah, ya itu di sini disebutkan ada hampir 9. Tapi pasti penjabaran dari ini Pak, karena kan termasuk daripada mata uang ya tadi saham itu kan aset yang dijadikan kemudian mata uang. Baik, mungkin itu ya terkait dengan harta-harta yang harus dizakati. Insya Allah kita masih melanjutkan di poin ini, karena kalau di dalam kitab ini disebutkan 3, tapi intinya sebenarnya di dalam kitab lain itu ya saling melengkapi. Kalau di sini 3, di sini ada 9. 9 ini menjabarkan dari yang 3 itu. Ya, satu lagi di dalam kitab Wahbah Zuhaili sebenarnya itu lebih detail, lebih terperinci. Baik, mungkin cukup. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Ya. Zakat fitri. Baik, terkait dengan tadi itu haul ya, kaitannya dengan waktu. Kalau dia mempunyai harta yang secara kan ada 2 kemarin ya, harus memenuhi haul dan nisab. Nisab itu batasan harta, kalau haul batasan waktu. Ya, kalau emas dan perak itu haulnya 1 tahun. Tapi kalau pertanian tadi ketika panen, jadi kalau setahun dia nanam 3 kali, ya setiap panen itu kalau dia memang ada hasil tadi kalau padi 6,5 kintal lebih 3 kilo, ya harus dizakati. Nah, kaitannya kalau misalnya yang dia haulnya sudah ditentukan 1 tahun tadi, pendapat yang rojih itu harus mencapai 1 tahun dulu. Jadi kalau dia baru miliki 3 bulan, itu belum terkena kewajiban. Karena sebab dia diwajibkan zakat, salah satunya waktu yang harus memenuhi putaran 1 tahun. Kalau belum sampai 1 tahun, ya belum terkena kewajiban. Gitu loh. Memang ada yang mengatakan boleh, karena mungkin dia nyicil.
karena dia mungkin kekhawatiran nanti kalau dikeluarkan sekali waktu terlalu banyak, itu memang ada yang memperbolehkan, tapi pendapat yang paling kuat adalah syaratnya itu kan harus haul tadi, waktu itu harus terpenuhi. Ya sama aja kita sholat zuhur itu jam 12:15, saya tak anulah dulu lah, tak jam 12 karena saya buru-buru, ya tetap nggak sah kan. Di situ harus memenuhi syarat waktu. Itu yang berpendapat yang rojih itu adalah sesuai dengan waktunya. Kemudian yang kedua apa ya? Waktunya perputaran 1 tahun. Kalau misalnya harta itu kita miliki di bulan Januari, bukan, kalau perputaran Hijriah, bulan Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Zulqaidah ya, ke-12 itu. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulhijjah, Zulqaidah. Berarti di Zulqaidah itu ketika di akhirnya sudah mulai dibayarkan. Makanya ada yang kemudian kalau zakat mal rata-rata itu di bulan Syawal, Ramadan lah. Itu dia menghitungnya tadi. Kalau bisa dihitung haul 1 tahunnya, berarti ya dia mulai di bulan Ramadan. Maka kemudian Ramadan besoknya baru dibayarkan. Jadi perputarannya 1 tahun. Kapan dia mulai miliki? Ya kalau sudah tahapan 1 tahun, dia harus dimiliki. Tidak harus di bulan apa tadi? Ramadan. Memang kebanyakan mengeluarkannya di bulan Ramadan. Karena itu kan berbarengan ya. Ada zakat fitri, ada fidyah, ada kafaroh, kemudian apalagi zakat mal, itu juga diperbolehkan. Jadi itu cukup. Jadi harus haul 1 tahun. Gimana Pak? Tunggu. Abang. Baik. Terkait dengan di sini nanti ada Pak. Ini kan poin pertama, jenis-jenis harta yang harus dizakati. Poin kedua di sini al-amwalu allati la tuzakka. Harta-harta yang tidak terkena kewajiban zakat. Di situ ada di poin ke-5 dan ke-6. Di sini disebutkan al-jawahiru al-karimah, kad-dumur. Ini Pak, saya juga belum tahu ini. Kazumurud, wal yakut, wal lu'lu. Lu'lu itu permata. Ya, permata. Apa itu Pak? Yang pakai kerang itu? Mutiara. Ini nggak kena Pak. Ya. Ini, tapi kalau nanti itu diperjualbelikan, masuk pada perdagangan. Makanya. Tapi kalau dingkremi, ini ya tidak masuk ini Pak. Coba nanti terkait dengan yang di sini disebutkan wal jawahir, batu permata yang berharga, kad dumuru. Ini saya nggak tahu ini Pak. Dumurut itu seperti zamrud. Zamrud itu apa Pak? Batu ya? Bukan batu aki itu bukan. Oh, batu aki. Dari tadi saya itu 10 menit baru baca tadi Pak. Karena memang hari ini tuh tadi pagi dari Pringsewu. Pagi dari Pringsewu langsung di Hodijah ngajar sampai Jumatan, dari jam 1 itu rapat sampai jam 6. Jam 6 sebelum maghrib. Jadi nyampe rumah itu cuman mandi, baca sebentar, belum sempat membuka referensi yang lain. Jadi tadi Pak ya, batu permata itu ya. Wal yakut, di sini yakut. Yakut apa Pak? Saya juga belum. Tadi masih bingung ini apa.
walu'lu'i, ya mungkin yang sejenis lah, pokoknya hasil tadi yang berharga, walu'lu'a, mutiara, wasairil jawahir. Nah ini Pak, dan yang lainnya yang mungkin masuk dalam kategori batu bara, batu bara dan lain sebagainya. Ya, di sini disebutkan kecuali ini Pak, illa antakuna litijaroh, kecuali itu dijadikan barang dagangan. Jadi jelas batu bara secara nas itu enggak, tapi kalau itu dijadikan perdagangan kan pasti orang menggali itu untuk dijual. Nanti perhitungannya belum saya buka dulu Pak. Jadi kena ini Pak. Illa antakuna litijarah, kecuali barang-barang itu dijadikan untuk perdagangan. Emas meskipun itu tidak dijadikan dagang tapi sudah ada ketentuannya. Kalau sampai nisab meskipun disimpan tadi ya harus di ini. Kayak mutiara kalau enggak dijadikan perdagangan enggak kena. Itu jualannya banyak itu Pak ya. Jadi itu. Insyaallah jelas. Fatajibu zakat, maka diwajibkan zakat kalau dijadikan barang perdagangan. Ya, fi qimatiha ka'urudit tijarah. Ya, sebagaimana barang-barang perniagaan lainnya. Ya, tadi kayak bebek, alhamdulillah bebek enggak dikenakan zakat. Tapi kalau bebek itu diperjualbelikan, nanti kena. Itu ya Pak ya. Perhitungannya belum saya buka lebih dalam. Kemudian yang keenam ini Pak, al-urutu allati lil qinayah, lil qiyati, ya. Barang-barang pajangan yang hanya untuk perabotan, lalit tijaroh, tidak untuk diperjual belikan. Perabotan. Ya mungkin apa ya Pak ya? Lukisan, ya. Terus apa lagi Pak? Barang-barang perabotan dulu. Marmer, ya. Terus meja atau bangku yang terbuat dari kayu, ya kayunya mungkin ngambil dari mana, usianya sudah ratusan tahun, itu kan harganya mahal, ya. Lali tijaroh, kuncinya tidak dijadikan barang dagangan maka dia nggak kena zakat, ya. Kal furus, nah ini disebutkan di sini kal furus, seperti poin keberapa sini, keenam, seperti permadani. Saya belum terbayang permadani. Wakadat dur, dan begitu juga rumah Pak. Kan biasanya satu orang punya rumah berapa gitu kan. Kalau memang itu tidak diperjualbelikan ya enggak terkena itu. Wal maudhoni, properti. Ya kalau itu diperjualbelikan kan, perumahan udah jelas. Itu perumahan itu kan diperjualbelikan. Dia buat kemudian dijual. Yang penting nggak diperjualbelikan kata kuncinya. Wasayyarah, dan juga mobil. Satu orang punya mobil 6 nggak kena zakat kalau memang dia pakai secara kebutuhan dia. Kan pernah ya saya mendapati itu orang kaya Pak, mobilnya itu 4. Ada hardtop, ada Panther, ada pada waktu itu 2000 ini Pak, 2014 kok. Panther, ada Innova, satu lagi itu mobil Honda apa ya, kecil. Jadi ketika menjelaskan ini Ustadz hardtopnya untuk melihat sawit. Nah ini Panther ini untuk keluar kota, ke Jawa mana dan sebagainya. Jadi udah ada sendiri-sendiri dia. Ya, terkait dengan kebutuhan. Selama itu tidak diperjualbelikan maka tidak dikenakan zakat. Wasayyarah fala zakata fiha, maka tidak ada zakat di dalamnya. Idlam yarid anis syari, ya, zakatuha. Karena memang tidak ada keterangan dari syar'i, penentuan syariat harus dikeluarkan zakatnya. Jadi itu Pak, ya. Jadi namanya udah nambang batu bara ya pasti dijual.
Itu. Mungkin itu. Cukup? Oke, Pak. Kita punya uang didepositokan. Ini nanti di sini, Pak. Ini masuk. Di sini bagian daripada nanam saham kan itu kan. Deposit. Masuk, Pak. Kalau deposit kan cari untung ya. Bunga ya. Itu kalau itu janganlah main bank. Kalau deposit di sini untuk usaha gitu loh, Pak. Kayak contohnya saya juga baru tahu deposit nanam saham itu kayak di rumah sakit itu, Pak ya. Nah, itu nanam saham. Jadi kalau nanam saham bisa untung bisa rugi sesuai dengan hasil daripada apa? Usaha itu kan. Kalau rugi ya sudah rugi. Iya. Kalau deposit janganlah. Ke bank kan udah tahu kok udah jelas nih itu larinya kemana. Deposit jangan ke bank. Jadi itu. Itu Pak ya. Kalau dalam bentuk usaha lain saham tadi masuk. Baik, cukup Pak. Cukup ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita cukupkan Pak ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu. Tapi siang itu sudah niat mau izin saya. Bismillah saya paksakan. Alhamdulillah. Jadi itu Pak ya. Mudah-mudahan kita disampaikan di bulan Ramadan dan kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Jangan sampai pesan saya Pak di bulan Ramadan jangan sampai tidak khatam walaupun sekali. Ya, jadi ya betul-betul diusahakan. Ya kalau kita menargetkan hafal ya satu Al-Quran ada 30 juz, satu harinya satu juz. Satu juz itu ada 10 lembar. Berarti setiap waktu sholat kita baca 2 lembar. Kalau bisa konsisten istiqomah, satu